Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah epistel Minggu untuk tanggal 24 Maret 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Doa untuk pemerintahan raja yang adil dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas sesuai dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas di antara rakyat, menolong anak-anak orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama matahari beredar, dan selama bulan bersinar turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti hujan lebat yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan mekar dalam zamannya, dan damai sejahtera melimpah sampai saatnya bulan tidak lagi bersinar. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau mengantarkan persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa mengabdi kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan doa dari seorang raja yang bernama Salomo. Salomo adalah seorang raja yang sangat bijaksana, raja yang sangat berhikmat, yang datangnya daripada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan Salomo adalah orang yang paling jaya dan makmur dalam memimpin bangsa Israel pada masa itu. Tidak pernah terjadi perang, karena dia adalah orang yang sangat berhikmat. Dia dipakai Allah sangat luar biasa. Dan di dalam firman ini kita melihat juga bagaimana Salomo berdoa untuk pemimpin berikutnya, pemimpin generasi berikutnya yang akan memimpin bangsa Israel, supaya memimpin dengan penuh hikmat, memimpin dengan berbuahkan kedamaian dan keadilan bagi bangsa Israel, tentu yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita telah selesai pada bulan yang lalu untuk memilih pemimpin kita di negara ini. Mulai dari Pilpres, legislatif yang telah kita pilih, dengan harapan dari semua yang kita pilih itu supaya mereka menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu membawa masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih maju lagi untuk memimpin kita. Tentu ada harapan-harapan kita dari setiap pilihan kita. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita pernah berdoa bagi para pemimpin kita? Itu yang pertama sekali dulu yang akan kita lihat. Kalau berdoa mungkin di gereja dalam doa syafaat, sering sekali bahwa kita mendengar bahwa gereja selalu berdoa bagi pemimpin negara ini, bagi pemimpin gereja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai pimpinan yang paling rendah, itu sering kita dengar. Tetapi apakah kita pernah berdoa untuk para pemimpin kita di tengah-tengah rumah kita, dalam doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, supaya setiap pemimpin yang memimpin kita, baik pemimpin negara, pemimpin gereja, atau pemimpin keluarga, atau pemimpin apapun itu, apakah kita pernah secara khusus berdoa bagi mereka supaya mereka dapat memimpin dengan baik, memimpin dengan penuh hikmat, dan mampu untuk mempertimbangkan segala sesuatu untuk kebaikan seluruh yang dipimpinnya, untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia atau gereja ataupun keluarga. Saudara-saudara, bahwa berdoa itu sangat penting.
Kita mungkin tidak mampu dan tidak bisa mengkritisi secara langsung atau menyampaikan pendapat-pendapat kita secara langsung kepada para pemimpin kita. Tetapi semua orang bisa berdoa bagi pemimpinnya. Saudara-saudara, sering sekali kita melihat kejelekan-kejelekan, melihat bahkan berdebat tentang yang memimpin kita. Bahwa pemimpin itu ada yang mengatakan tidak betul, ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu dia tidak mampu untuk memimpin, dan sering kita mengejek pemimpin kita. Saudara-saudara, dalam semuanya itu, bahwa kita perlu melihat diri kita, apakah kita sebagai orang yang percaya pernah mendoakan orang yang memimpin kita, baik yang memimpin kita di gereja maupun yang memimpin kita di tengah-tengah negara ini, atau yang memimpin kita di tengah-tengah keluarga, atau dimanapun itu. Maka semua orang bisa berdoa untuk pemimpinnya, supaya pemimpinnya diberikan Tuhan hikmat untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya, supaya mereka bekerja melayani sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh pemimpin itu, tetapi apa yang diinginkan oleh Tuhan, supaya masyarakat dapat sejahtera, memimpin dengan adil, dan memimpin dengan damai. Yang pertama, bahwa kita dipanggil untuk berdoa bagi para pemimpin kita. Yang kedua, saudara-saudara, untuk bagi semua pemimpin yang ada di negara ini, pemimpin negara, pemimpin gereja, pemimpin organisasi atau apapun itu, bahwa setiap pemimpin harus mampu menjadi berkat bagi dunia ini. Mampu mengayomi, mampu membuat sesuatu yang bermanfaat, berguna untuk kebaikan bersama. Di dalam firman ini kita melihat bahwa Salomo berdoa supaya pemimpin itu menjadi berkat bagi seluruh yang dipimpinnya. Di ayat 6 dikatakan, kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti hujan lebat yang menggenangi bumi. Saudara-saudara, ini artinya bahwa pemimpin itu adalah mampu menjadi berkat bagi bangsa ini. Pemimpin itu mampu menjadi berkat bagi gereja. Pemimpin itu membawa kedamaian bagi yang dipimpinnya. Maka pemimpin itu harus mampu dia melihat dari segala sudut dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu, bahwa pemimpin itu harus mampu mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan kebaikan bersama dan seturut dengan kehendak Allah. Maka seorang pemimpin juga dia harus memimpin dengan rendah hati. Pemimpin dengan rendah hati tidak akan mampu tanpa pertolongan Tuhan. Maka seorang pemimpin juga, apapun yang dipimpinnya, dia harus manusia yang pendoa. Dia harus berdoa, memohon kekuatan pertolongan Tuhan, memohon hikmat daripada Tuhan untuk mampu memimpin yang seturut dengan kehendak Allah, supaya yang dipimpinnya itu dia mampu memimpin dirinya sendiri dan dia juga mampu untuk memimpin orang lain. Saudara-saudara, ketika seorang pemimpin itu memohon petunjuk selalu kepada Tuhan, maka pemimpin itu akan menjadi berkat bagi yang dipimpinnya. Maka buahnya yaitu kedamaian dan keadilan. Ketika dia melakukan segala sesuatu dalam kepemimpinannya sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan apa yang dia minta daripada Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa yang dipimpinnya itu akan penuh dengan damai dan keadilan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam firman ini kita diajak supaya baik kita pemimpin maupun kita sebagai warga atau sebagai jemaat atau sebagai anggota atau apapun itu, kita diajak semuanya berdoa kepada Tuhan. Kita diajak semuanya supaya kita senantiasa dapat memimpin dan juga dapat dipimpin. Kita tidak hanya memimpin, tetapi kita juga dapat dipimpin. Sehingga ketika kita berdoa dan ketika kita menyerahkan seluruh apa yang kita hidupi sebagai orang yang percaya, maka kita akan dapat hidup dalam damai dan keadilan. Saudara-saudara, melalui firman ini biarlah kita
senantiasa hidup sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita berdoa bagi pemimpin kita, dan kita juga harus berdoa bagi apa yang kita pimpin, supaya Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi kami hikmat untuk memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.